Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1-4. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaan seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem." Menggunakan kesempatan untuk bersaksi. Saudara-saudara, dalam pasal 25, Paulus berhasil naik banding sehingga menghantarkannya ketemu dengan Agripa. Ia adalah seorang raja Yahudi yang berkuasa di wilayah utara Israel, dikenal dengan Agripa II, dan hadir dalam sidang pengadilan yang dipimpin oleh Festus. Ia berdialog dengan Paulus dan mendengarkan penjelasan tentang kepercayaannya. Meskipun Agripa II tidak menjadi seorang Kristen, ia mengakui bahwa Paulus memiliki kepercayaan yang kuat dan hampir berhasil meyakinkannya untuk menjadi seorang Kristen. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Saudara-saudara, dalam pasal 26, Paulus diberi kesempatan untuk membela diri dari setiap tuduhan. Namun Paulus tidak mengeluh dan tidak memohon belas kasihan dari Agripa supaya dibebaskan. Tetapi dalam kesempatan ini Paulus bersaksi tentang dirinya sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Bahkan disebut dari golongan Farisi dengan mazhab yang paling keras dalam agama. Saudara-saudara, dalam ayat 1-12, Paulus menerangkan bagaimana Allah berbicara kepada bapa leluhur, yaitu 12 suku yang menantikan Sang Mesias. Dan karena alasan itulah Paulus memberitakan Injil. Sebab Tuhan Yesus adalah kegenapan janji Allah yang lama dinanti. Demikian pun dengan kita, seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, "Dan mengingatkan kita untuk menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Ini berarti kita harus menggunakan waktu kita dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan di mana kita sibuk dalam pelayanan di ladang Tuhan. Setiap orang percaya seharusnya berperan aktif dalam pelayanan. Jangan katakan saya tidak bisa, sebab Tuhan memampukan kita. Jangan katakan saya tidak pandai, sebab Roh Kudus akan menuntun, sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberi karunia masing-masing. Ayo melayani. Haor Ministry.